Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan presentasi. Sebelumnya mungkin mohon untuk informasi, suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Jelas, Pak. Yes, Pak. Baik, terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai materi manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat. Sebentar. Oke. Manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat ya. Baik, tapi sebelumnya saya coba sapa dulu. Ini kelihatannya banyak yang sudah saya kenal juga nih ternyata nih. Ada Pak Ides. Pak Ides nih udah teman lama nih ya. Dulu terakhir Pak Ides tuh kalau nggak salah kepala instalasi ya Pak ya, gizi ya. Oh iya, dikira sekarang sudah jadi kepala instalasi ya. Baik, ini juga banyak teman-teman nih, teman-teman dari gizi ternyata ya. Baik, teman-teman, saya panggilnya teman-teman saja ya, biar lebih akrab juga teman-teman. Ini bagi yang belum mengenal. Recording in progress. Nama saya Yogi Mugirahayu. Kebetulan saya saat ini bekerja di OPLKes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ya. Baik teman-teman, ini mengenai tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yaitu setelah mengikuti mata pelatihan ini, ya peserta diharapkan untuk mampu memahami manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat. Adapun indikator hasil belajarnya, yaitu setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dan mampu ya, pertama menjelaskan risiko bencana terkait gizi pada masa tanggap darurat bencana, kemudian menjelaskan manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat. Barangkali masih ingat ya, teman-teman, sebelumnya mungkin sudah disampaikan ya mengenai risiko bencana terkait gizi pada masa tanggap darurat bencana ya. Dan saat ini saya akan mencoba melanjutkan ya materi selanjutnya, yaitu akan menyampaikan mengenai manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat bencana. Di materi pokok pada kesempatan hari ini yang akan saya coba berdiskusi dengan teman-teman ya untuk kurang lebih 15 menit atau 20 menit ke depan ya, yaitu mengenai manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat. Adapun ini ada sedikit informasi, mungkin sudah diinformasikan juga ya pada saat submateri pokok yang pertama ya. Ini ada semacam panduan ya, semacam panduan bagi teman-teman ya, khususnya bagi penanggung jawab program gizi, termasuk bagi yang memangku kepentingan terkait dalam melaksanakan langkah-langkah operasional pelayanan gizi pada masa tanggap darurat ya, yaitu ada semacam panduan. Ada panduan penanganan gizi dan penanggulangan bencana, kemudian ada respon gizi pada masa tanggap darurat. Oke, teman-teman, baik. Bicara mengenai manajemen, saya akan mencoba dulu, teman-teman. Ini akan saya memutar sebuah video. Boleh ya? Kita mutar dulu ya. Ini pagi-pagi, teman-teman. Teman-teman, saya akan coba memutar sebuah film, teman-teman. Nanti akan teman-teman coba maknai ya, teman-teman. Ini coba kita kaitkan dengan materi yang akan coba saya sampaikan hari ini ya, yaitu mengenai manajemen ya, manajemen. Ini semacam apa ya, coba kita perhatikan aja.
ini kita coba ini dulu ya. Kita coba uh, brainstorming dulu lah teman-teman. Jadi teman-teman kalau kita coba perhatikan dari video yang barusan saya sampaikan, kita coba korelasikan, hubungkan dengan kata manajemen aja dulu gitu ya. Kira-kira yang teman-teman pikirkan gitu ya dari film tadi, kalau kita coba kaitkan dengan manajemen, seperti sih sebetulnya manajemen itu gitu ya. Jadi ketika kita mendengar kata manajemen itu, yang terbayang itu apa coba teman-teman? Ada yang barangkali yang Izin, bisa? ya Pak, coba saya. Taci, makasih. Jadi kalau lihat tadi dari video yang sudah ditampilkan Bapak menarik sekali. Jadi kalau manajemen itu setelah saya mendengar kata manajemen itu harus saling berkaitan Pak, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi antara satu pihak dengan pihak lain itu memang harus kerjasama atau dengan kata lain harus berkoordinasi agar tujuan yang ini dicapai itu bisa terwujud. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman, luar biasa ya, wah, Bu Aci ya. Jadi emang harus ada kaitan antara satu pihak, satu sisi dengan satu yang lain gitu ya, sehingga bisa tercapai suatu tujuan. Oke, barangkali ada yang lain lagi teman-teman atas komentarnya teman-teman. Jadi ya secara sederhana lah barangkali ya, saya coba bulatkan teman-teman ya dari komentar tadi dari Bu Aci sama Pak Ides ya. Mungkin kata manajemen itu tidak akan lepas dari kata bagaimana kita mengelola suatu kegiatan gitu ya, mengelola, kemudian ada alurnya juga mungkin ya, ada posisi-posisi tertentu ya, sehingga ketika bersinergi itu akan lebih memudahkan gitu ya, lebih melancarkan untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang paling sederhana ya, Jadi ketika kita bicara tentang manajemen gitu ya, tentang manajemen resiko gitu ya, risiko respon gizi gitu ya, itu akan sangat terkait dengan mengenai koordinasi kan gitu ya, mengenai rencana, bagaimana sesuatu itu harus terpadu gitu ya, menyeluruh. Tadi betul ya disampaikan oleh Bu Aci, Pak Ides ya. Coba aja gitu ya, tadi dari video tadi kalau misalnya itu tidak ada koordinasi gitu ya, betul ya, antara satu pihak dengan satu pihak lain gitu ya, tentu tidak akan memberikan kontribusi, tidak akan bisa mencapai tujuan bersama seperti itu. Jadi manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat ini teman-teman ya, lebih kepada bagaimana mengelola gitu ya, mengelola khususnya mengenai masalah gizi pada saat terjadi suatu kondisi ya, suatu keadaan, mungkin dalam hal ini adalah mengenai darurat bencana ya gitu. Jadi manajemen respon gizi itu kalau saya boleh sampaikan gitu ya, ini ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan ya secara cepat nih, sebagai upaya untuk mempertahankan status gizi masyarakat, mencegah risiko kesakitan dan kematian akibat kekurangan gizi khususnya pada kelompok rentan, kemudian serta memastikan juga ya program gizi berjalan sesuai dengan standar pelayanan minimal kesehatan. Baik, Bapak Ibu, ini mengenai manajemen respon gizi ini sebetulnya ada semacam kerangka pikir ya. Ada semacam kerangka suatu manajemen itu bisa terlaksana secara optimal gitu ya. Ini ada beberapa kegiatan gitu ya yang terkait dengan manajemen respon gizi. Yaitu yang pertama itu mengenai kegiatan kajian dan analisis kebutuhan ya. Ini akan sangat terkait nanti dengan manajemen informasi dan surveillance ya sebagai database-nya gitu ya, melakukan kajian dan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua masuk kepada perencanaan. Kemudian nanti ada kegiatan mobilisasi sumber daya dan pelaksanaan intervensi ya. Termasuk di dalamnya itu ada intervensi gizi sensitif, kemudian ada kegiatan monitoring dan evaluasinya, kemudian ada kegiatan koordinasi, kemudian ada kegiatan komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat, ya. Kemudian ada manajemen logistik, kemudian yang terakhir gitu ya ada kesiapsiagaan bagaimana gitu ya sebagai bentuk antisipasi gitu ya seandainya gitu ya di kemudian hari atau sebagai bentuk antisipasi bagaimana kita menyiapkan gitu ya agar manajemen respon gizi ini terkait dengan masa darurat bencana ini bisa lebih optimalisasi lagi. Baik, Pak Ibu, kita coba perhatikan satu persatu ini mengenai kajian analisis.
mengenai kajian dan hasil kebutuhan ya, ini tentu mempunyai tujuan-tujuan ya, yaitu salah satunya bertujuan untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap kelompok sasaran gizi dan kelompok rentan. Kemudian ini juga harus mencakup pengumpulan data lokasi dan lokasi kelompok rentan serta dukungan yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa guna mempertahankan status gizi mereka. Dan ini juga hasil kajian ini digunakan sebagai dasar ya penyusunan rencana respon gizi. Dan biasanya kajian ya ini dilakukan sejak tahap siaga darurat melalui berbagai rangkaian kegiatan ya, biasanya dari mulai analisa data prakrisis ya, dan penilaian kebutuhan awal, kemudian RHA ya, penapisan balita, ibu hamil menyusui, dan kajian multisektor serta survei cepat gizi ya. Nah ini tujuannya ya, ini kalau untuk bagi penentu kebijakan, salah satunya gitu ya, ini akan mengetahui siapa yang paling terdampak gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk menentukan sasaran gitu ya, siapa yang akan menjadi sasaran gitu ya. Kemudian ini ada semacam pertanyaan di mana area yang paling terdampak gitu ya. Ini akan menentukan titik-titik kegiatan-kegiatan di mana saja gitu ya. Kemudian sektor yang paling terdampak, ini bagi penentu kebijakan akan menentukan koordinasi lintas sektor yang diperlukan. Kemudian juga sejauh mana dampaknya ini akan menentukan besar sumber daya yang harus dikerahkan ya. Nah ini kajian dampak bencana dan kebutuhan gizi ya, dari mulai tadi analisis data prabencanaan planning kebutuhan awal ya, pengumpulan data dan analisis data, pelaporan dan diseminasi hasil kajian. Kemudian melakukan RHA gizi ya, penapisan balita, ibu hamil dan menyusui, termasuk di dalamnya itu ada perencanaan penapisan, bagaimana pelaksanaan dan pelaporannya. Kemudian ada kajian multisektor juga ya, sekaligus di situ memastikan agar indikator yang terkait dengan gizi dalam perangkat kajian multisektor ya. Kemudian yang terakhir adalah survei gizi ya. Survei gizi ini di dalamnya ada kegiatannya dari mulai perencanaan kajian, kemudian pemantauan, kemajuan, laksanaan survei, kemudian ada pelaporan dan sekaligus diseminasi informasinya. Nah, sekarang masuk pada perencanaan yang kedua, teman-teman ya, Bapak Ibu. Ini untuk yang kedua mengenai perencanaan ya. Ini dikembangkan berdasarkan kajian dampak dan analisa kebutuhan gizi ya. Dan ini akan dapat diperbaharui secara berkala seiring misalnya adanya temuan atau kajian yang terbaru ya. Penyusunan rencana respon ini terdiri dari analisis situasi ya, kemudian penyusunan rencana intervensi untuk setiap komponen penanganan gizi yang diikuti oleh identifikasi sumber daya untuk setiap komponen intervensi. Ini perencanaan ini salah satu contoh nih yang kemarin ya, perencanaan itu rencana tanggap darurat subklaster gizi yang di Sulawesi Tengah ya. Ini salah satunya ya, perencanaannya yang pertama kegiatannya memperkuat koordinasi klaster dan keterlibatan mitra dalam penanganan gizi bencana. Ini salah satu contoh ya. Kemudian perlindungan dan promosi dan dukungan praktek pemberian makanan bayi dan anak yang optimal. Nah ini melalui meningkatkan akses dapur umum, kemudian meningkatkan akses pelayanan konseling, meningkatkan layanan PMBA, kemudian membangun sistem untuk manajemen PMT ya, dan mekanisme pemantauannya ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan akses manajemen penanganan gizi buruk balita yang berkualitas. Ini yang rencana tanggap darurat ya, yang terjadi di Sulawesi Tengah ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ini kegiatan selanjutnya yaitu mengenai mobilisasi sumber daya dan pelaksanaan intervensi. Ini intervensi ini nanti mungkin akan lebih diperdalam lagi ya di materi-materi pokok selanjutnya, teman-teman ya. Jadi intervensi ini terdiri dari yang pertama intervensi mengenai PMBA, kemudian pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk ya, suplemen gizi dan dukungan kelompok rentan lainnya. Kemudian mobilisasi sumber daya ya ini yang mencakup mitra subklaster gizi baik pemerintah dan mitra non pemerintah, termasuk LSM nasional dan internasional, termasuk juga organisasi profesi ya. Kemudian juga akademisi ya mengenai sumber dayanya, termasuk media juga dilibatkan teman-teman ya, sebagai bentuk nanti diseminasi informasi baik itu kepada masyarakat ataupun di lingkungan antar tenaga relawan gitu, seperti itu. Kemudian pihak swasta juga termasuk mitra pembangunan yang tergabung dalam mekanisme subklaster gizi. Kemudian selanjutnya intervensi gizi sensitif ini merupakan ya berbagai penanganan bencana di luar sektor kesehatan yang diperlukan ya. Jadi ini di luar sektor kesehatan ya untuk mendukung kesehatan dan pemenuhan gizi terutama untuk kelompok rentan ya. Ini seperti ketersediaan air bersih dan dapur umum, kemudian PMBA serta
penyediaan ruang ramah ibu dan anak di pengungsian ya. Itu termasuk intervensi gizi sensitif ya. Jadi ada beberapa penanganan bencana di luar sektor kesehatan yang sangat terkait gitu ya dan mendukung gitu ya untuk sektor kesehatan termasuk pemenuhan gizi untuk kelompok rentan. Kemudian monitoring dan evaluasi ini salah satunya teman-teman. Jadi setelah tadi ada kajian, ada perencanaan gitu ya, ada mobilisasi juga gitu ya. Ini salah satunya dilakukan juga monitoring dan evaluasi ya. Ini pemantauan dan evaluasi ini dilakukan terhadap pelaksanaan rencana respon gizi yang telah disusun ya, akan dilihat sejauh mana gitu ya antara perencanaan dengan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan di berbagai tingkatan ya oleh masing-masing organisasi yang terlibat dalam respon gizi. Kemudian juga koordinator subklaster gizi ini bertugas ya untuk memastikan agar monitoring dan evaluasi dilakukan dan dilaporkan ya. Jadi ini salah satu yang menjadi koordinator ya untuk memastikan gitu ya apakah dilaporkan dan dilakukan. Kemudian Manep ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan langkah penyesuaian yang diperlukan ya sebagai bahan evaluasi ya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian indikator pemantauan pada setiap komponen respon gizi dibahas lebih rinci ya seperti itu ya. Oke, kemudian ini ada kegiatan yang lain teman-teman, ini kerangka respon gizi ya pada masa tanggap darurat, yaitu koordinasi, yaitu salah satunya koordinasi ini adalah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan ya di antara mitra instansi yang bergerak dalam penanganan gizi, teman-teman, karena sebagaimana kita pahami gitu ya, jadi ketika terjadi suatu bencana gitu ya, pasti semua juga akan tergerak gitu ya, semua juga akan tergerak. Nah, untuk menghindari tadi ya adanya tumpang tindih, mungkin adanya miskomunikasi dan sebagainya gitu ya, maka diperlukan adanya koordinasi ya. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas respon gizi gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk memastikan agar koordinasi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dan mitra sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang terdampak ya. Ini juga salah satunya ya. Jadi untuk memastikan gitu ya agar kalau istilah itu jadi apa yang dibutuhkan itu sesuai yang kita berikan gitu ya. Jadi jangan sampai juga gitu ya tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya yang dibutuhkan gitu ya, yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah yang terdampak gitu, seperti itu. Ini beberapa kegiatan kunci koordinasi penanganan gizi antara lain ya, ini pelaksanaan pertemuan ya, kegiatan kuncinya teman-teman ya. Jadi ada pertemuan koordinasi subklaster gizi, kemudian ada juga koordinasi lintas sektor ya dengan klaster terkait ya, serta pembentukan kelompok kerja untuk setiap intervensi gizi yang diperlukan. Kemudian ini ada kegiatan yang lain teman-teman ya, yaitu komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat ya. Ini komunikasi risiko ini bertujuan yang paling jelas itu memberikan informasi ya kepada masyarakat ya, agar dapat mengambil tindakan-tindakan efisien ya untuk menghadapi risiko-risiko yang timbul pada saat bencana ya. Kemudian ini juga efektif ya teman-teman ya. Jadi sebagai bentuk kalau seandainya ada informasi-informasi, kalau bahasa anak sekarang apa ya, hoax gitu ya teman-teman ya. Ini juga salah satunya mungkin bisa memberikan informasi ya, memberikan informasi gitu untuk mengkanter ketika misalnya ada berita-berita yang memang tidak sesuai gitu ya, seperti itu. Kemudian ini salah satunya juga pelibatan masyarakat ya, salah satunya ini menjadi bagian yang penting juga teman-teman, karena mungkin khusus untuk informasi-informasi yang terkait langsung dengan masyarakat gitu ya, kayaknya lebih efektif sih sebetulnya tokoh masyarakat tersebut gitu ya, atau yang misalnya yang dipercaya oleh masyarakat tersebut gitu ya, sehingga pelibatan ini menjadi penting gitu ya, agar lebih efektif gitu ya ketika kita memberikan informasi-informasi gitu ya, apakah terkait dengan pemberian bantuan gitu ya, apakah terkait dengan bagaimana langkah-langkah gitu ya, ketika misalnya pada kondisi tertentu misalnya masyarakat ini tidak mengetahui gitu ya. Nah itu biasanya lebih mantapnya gitu ya, lebih ininya kita melibatkan masyarakat gitu, terutama mungkin tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ini mengenai kerangka respon gizi ini adalah mengenai manajemen logistik ya. Ini manajemen logistik nih. Ini seperti kita ketahui teman-teman, ketika misalnya terjadi suatu bencana biasanya ya itu tadilah gitu ya, berbagai macam bantuan gitu ya, segala macam gitu ya biasanya tertumpuk dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak ada
tidak ada apa ya, tidak ada pengelolaan bagaimana cara menyalurkan, memberikan bantuan biar lebih efektif sesuai dengan kebutuhan yang ditunggu oleh masyarakat gitu ya. Dan biasanya ini ya teman-teman, jadi karena tantangan keterbatasan transportasi, keterbatasan obat, perbekalan kesehatan dan penyimpanan termasuk penggudangan gitu ya, termasuk akses ke wilayah sasaran, sehingga memerlukan adanya suatu pengelolaan gitu ya, suatu pengelolaan sekaligus perencanaan bagaimana logistik gizinya, bagaimana penyimpanannya dan bagaimana pendistribusiannya gitu ya, agar lebih efektif gitu ya dan tepat sasaran ya. Jadi manajemen logistik gizi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan alat ya, bisa juga seperti itu, bahan agar intervensi gizi yang dibutuhkan dapat terlaksana. Kemudian juga merupakan bagian dari manajemen logistik, obat dan perbekalan kesehatan ya. Jadi manajemen logistik gizi ini merupakan bagian juga ya dari manajemen logistik secara keseluruhan, termasuk dalamnya ada obat gitu ya, termasuk adanya pembekalan kesehatan. Nah, ini salah satu fungsinya manajemen logistik gizi pada suatu bencana ini dilakukan ya oleh staf atau tim yang ditunjuk oleh penanggung jawab, didukung oleh mitra subcluster gizi ya. Ini seandainya ada nih. Oke. Kemudian yang terakhir nih teman-teman ya, ini kerangka responnya ya. Ini merupakan kegiatan kesiapsiagaan ya. Jadi kesiapsiagaan itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis kesehatan dan bencana ya melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Jadi kesiapsiagaan ini betul ya. Jadi kesiapsiagaan ini jadi semacam apa ya? Jadi semacam setelah kita mengalami gitu ya, setelah mengalami keadaan mungkin suatu keadaan yang sama gitu ya. Nah, nanti untuk mengantisipasinya nih, untuk mengantisipasi gitu ya, apabila kita mendapat suatu kejadian yang sama atau sebagai bentuk sebagai bentuk potensi gitu ya, potensi bencana lanjutan dan sebagainya, makanya kita dibutuhkan adanya kesiapsiagaan gitu ya. Kegiatan kesiapsiagaan ini perlu dilakukan ya pada masa pra bencana untuk meningkatkan kemampuan instansi daerah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kunci manajemen respon gizi yang disebutkan seperti tadi poin di atas ya, dari mulai kajian sampai dengan pengorganisasian. Jadi kegiatan kesiapsiagaan gizi ini semacam bentuk persiapan ya, sebagai bentuk persiapan, sebagai bentuk antisipasi sehingga kejadian mungkin yang tidak diharapkan gitu ya, tidak diharapkan sudah bisa kita minimalisir gitu ya, sehingga tidak terjadi pada suatu kondisi yang keadaan yang sama ya. Ini alur penanganannya ya Bapak Ibu, ini alur penanganannya. Jadi ketika ada bencana itu ada dua besar sebetulnya ya, dari mulai yang sifatnya berupa kajian, kemudian yang kedua adalah yang sifatnya koordinasi ya. Kajian ini seperti tadi itu kajian dampak bencana dan aset kebutuhan gizi ya. Di dalamnya itu termasuk ada analisa data prabencana, penilaian kebutuhan awal, RH gizi ya, penapisan, kemudian dilanjutkan pada perencanaan respon gizi ya. Dan ini bisa diperbaharui ya teman-teman apabila adanya hasil kajian-kajian yang terbaru gitu ya mengenai kajian-kajian. Jadi respon gizi ini sebagai bahan juga ya. Kalau misalnya ternyata ada kajian baru gitu ya, maka perlu dilakukan kajian lagi gitu ya. Nah, seandainya sudah selesai melakukan respon gizi, kemudian ini akan memberikan kontribusi terhadap dukungan pencegahan dan penanganan gizi dan masalah gizi. Kemudian dari sisi koordinasi juga sama ya teman-teman. Jadi dua besar ini yaitu koordinasi penanganan gizi, kemudian komunikasi risiko, kemudian manajemen logistik, kemudian manajemen informasi dan surveillance gizi ya. Ini juga sama berkontribusi terhadap dukungan pencegahan dan penanganan masalah gizi ya. Kemudian setelah itu dilakukan pemantauan dan evaluasi ya. Evaluasi dan apabila pencapaian indikator dan akan melihat pencapaian indikator rencana intervensi ya. Apakah sudah sesuai dengan rencana intervensinya gitu ya. Kalau belum tercapai maka akan kembali lagi ya, dilakukan kajian-kajian lagi gitu ya, termasuk analisa kebutuhan gizi ya. Kemudian apabila sudah tercapai ya antara indikator rencana intervensi ya, kemudian itu merupakan suatu penanganan gizi pasca bencana yang boleh dikatakan sudah selesai gitu ya, sudah bagus gitu seperti itu. Izin Pak Yugi, ini transfernya mana ya? Oke, baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan, tapi sebelum saya menyampaikan, barangkali ada yang mau sedikit komentar dulu, teman-teman. Ini mengenai manajemen ini, sekali lagi ini manajemen ini sebetulnya di materi ini hanya berupa kerangka ya, berupa kerangka pikir gitu ya, biar teman-teman nanti ketika masuk ke materi-materi ini selanjutnya itu sudah tergambar gitu ya. Jadi nanti akan dibedah ya
teman-teman ya. Dari kerangka pikir ini nanti akan dibedah satu persatu gitu ya. Dari mulai nanti bagaimana kajiannya, analisanya gitu ya, termasuk mobilisasinya, termasuk mungkin nanti tuh ya rencana respon giginya gitu ya, termasuk nanti sampai terakhir kesiapsiagaannya seperti apa. Jadi nanti materi-materinya akan lebih diulas gitu ya di materi-materi selanjutnya. Baik, teman-teman, kalau tidak ada yang mau komentar, teman-teman, ini waktunya mungkin sudah hampir habis, teman-teman ya. Ini saya sebagai penutup, teman-teman, mengenai materi inti 1 ini, teman-teman, sebetulnya ada tugas mandiri nih. Tugas mandiri, nanti mungkin bisa dilaksanakan nanti teman-teman setelah selesai materi hari ini, teman-teman, dan nanti bisa penugasan di-upload ya, di LMS gitu ya. Ini penugasannya gampang aja, teman-teman. Jadi, coba kita perhatikan dari kerangka tadi, ini ada beberapa item ya, termasuk kegiatan mungkin yang masih kosong ya, ya. Silakan teman-teman bisa dicermati ya tabel ini, teman-teman. Bisa dicermati tabel ini. Nanti tolong dilengkapi ya. Nanti tolong dilengkapi tabel-tabel ini ya. Kemudian tugas selanjutnya, nah ini ya. Tadi di kosong itu kan udah ada, nanti silakan dilengkapi. Kemudian silakan teman-teman nanti temukan masalah gizi ya. Masalah gizi yang ada pada lembar kasus dan tuliskan pada kotak yang sesuai ya. Nah ini teman-teman coba saya share dulu. Ini lembaran kasusnya ini ya. Nanti bisa teman-teman dapatkan. Nanti saya coba share di WA group ya teman-teman ya. Jadi ini studi kasusnya ya. Ini yang tadi status kasus manajemen respon gizi pariwisata darurat. Ini data-datanya ya. Ini Kabupaten J yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi A dengan bla 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 bla. Jadi penduduknya seperti ini. Ini status gizinya ada seperti ini ya. Ini kayaknya nggak terlalu susah lah ini bagi teman-teman, terutama teman-teman yang emang ini latar belakangnya gizi semua gitu ya. Itu teman-teman masih sudah bisa dipahami mengenai penugasannya? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya teman-temannya, jadi tugasnya silakan tugas mandiri teman-teman. Nanti kalau sudah selesai silakan nanti diupload di MS. Paling telat nanti malam ya, paling telat, mudah-mudahan ini gampang tugasnya. Itu aja barangkali teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin mencoba lagi menggali teman-teman. Masih ingat nggak ada berapa kerangka acuan, ada berapa kegiatan, ada berapa item yang harus ada dalam suatu manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat? Kira-kira ada berapa? Masih ingat? 10? Oke. Ya? 10. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Ayo masih ingat? Izin Pak Yugi, waktunya udah habis. Oke, baik teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dipelajari lagi teman-teman ya di penugasan teman-teman, dan jangan lupa nanti penugasan di-upload. Itu aja barangkali. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sekali lagi saya titip pesan teman-teman, nanti untuk lebih memperdalam lagi nanti teman-teman akan dapatkan di hari besok atau selanjutnya gitu ya mengenai materi ini. Itu aja barangkali. Terima kasih. Satu aja dengan Nabil Hatta Pegadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.